Kalau misalkan dengan adanya ancaman penerapan tarif 32%, ini tentunya akan berdampak serius pada harga yang lebih mahal kalau kita nanti menjual di pasar Amerika Serikat. Tentu yang tadi Ega katakan adalah yang bisa kita lakukan untuk memitigasi hal ini adalah melakukan diversifikasi pasar. Nah, untuk negara-negara tujuan potensial ini kemana saja sih? Ya, memang betul diversifikasi pasar adalah hal yang bisa kita lakukan, dan untuk negara tujuannya itu setiap komoditas berbeda, Mbak Sasan. Kalau bisa kita lihat itu mungkin seperti kakao, kita tuh banyaknya selain ke Amerika itu juga ke India. Nah, sejauh ini kondisi kita dengan India baik-baik saja, dan mungkin untuk tarifnya juga tidak setinggi Amerika. Nah, itu bisa menjadi salah satu tujuan diversifikasi pasar kita. Selain itu kalau kita berbicara kopi, kembali lagi kopi kita adalah sebetulnya primadona di banyak negara lainnya. Kita bisa ke Belgia, kita bisa ke Inggris. Tetapi yang masih menjadi kenapa sih kita masih belum sudah tenar, tapi belum setenar itu untuk menjadi benar-benar tujuannya diambil dari kita itu. Kita memang jumlah produksi cukup banyak, tetapi tidak sestabil negara lainnya seperti Vietnam. Nah, selain itu kita banyak mengirim produk mentah. Seperti kakao, kita tuh banyak mengirim mentah. Padahal hasil biji kakao kita banyak diambil oleh seperti Amerika, diolah lagi itu menjadi produk high-end. Jadi untuk produk-produk coklat yang dikenalnya bagus, mahal di sana. Sementara di sini kita olah sendiri, jadinya untuk yang mungkin cemilan-cemilan yang tidak se-high-end yang ada di Amerika. Nah, jadi sebetulnya dengan apa yang sudah kita miliki, memang ini jalan yang panjang ya, tetapi bisa mulai diterapkan apabila nantinya ternyata tarif ini tidak mengalami pelonggaran, kita berfokus dari dalam dulu juga. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, mengolah agar nilai jualnya lebih tinggi dan mencari negara-negara lain juga sebagai tujuannya, begitu Mbak Sasa. Oke, jadi memang hilirisasi ini harus menjadi senjata yang dilakukan Indonesia begitu ya untuk bisa meningkatkan added value begitu. Nah, tapi untuk komoditas pangan lain selain tadi kopi, kakao, apakah ada komoditas pangan lain yang Indonesia ini juga ada potensi untuk ekspor ke negara-negara selain Amerika Serikat? Iya, sebetulnya tadi yang jadi backbone untuk neraca kita yang dari 10 tertinggi, salah satunya yang ada pangan masuk itu adalah seafood. Ya. Frozen seafood. Nah, itu kalau seperti itu saingan kita itu biasanya Thailand. Perbedaannya dengan Thailand hampir sama dengan Vietnam. Mereka untuk rantainya itu lebih efisien dari kita sejauh ini. Sehingga kita kadang sering head to head ini sama mereka. Sementara untuk kondisi sebenarnya kita bisa produksi lebih banyak. Tetapi bahkan terkadang ada yang produksi kita lari dulu ke Thailand, di branding sama mereka, baru dikirim ke ekspor lagi. Nah, itu bagaimana caranya kita semakin mematangkan nih hasil seafood kita. Jadi tidak hanya yang mentah, karena kan untuk proses pengiriman seafood itu kan juga butuh cold storage, butuh bagaimana logistiknya. Itu juga membutuhkan time yang lumayan lama untuk bisa memanage bagaimana strateginya agar barang sampai dengan kondisi baik, begitu Mbak. Kami rasa juga kita harus mampir dulu ke Thailand kan karena dengan dekat ya jaraknya, jadi lebih aman begitu gitu Mbak. Kalau selain komoditas pangan yang tadi Anda sebutkan, kalau khusus untuk pasar negara-negara lain misalkan seperti Timur Tengah, Afrika, apakah ada potensi komoditas pangan yang bisa kita pasar atau mungkin ceruk-ceruk yang belum kita optimalkan? Ada. Balik lagi Mbak, seperti ke kakao kita, kopi kita itu sangat bisa kita bisa mencari ke pasar-pasar di Timur Tengah, kopi kita, kakao kita. Karena kembali tadi barang kita ini diolah jadi barang high-end di Amerika. Sehingga jika kita bisa mengolah sendiri di sini, at least dia tidak menjadi final product lah, at least jadi di tengah-tengahnya untuk tinggal udah jadi paste-nya atau apa. Itu akan lebih mahal harganya, dan di sana pun nantinya bisa mereka olah dengan jadinya kan lebih murah juga di negara tersebut karena sudah setengah jadi begitu. Tapi kan tadi Anda sebutkan tantangannya adalah produksinya tidak stabil, kemudian kalau misalkan kita produksi sejauh ini masih mungkin raw, tidak ada added value-nya. Nah, ini komoditas adalah nggak sih komoditas pangan lain misalkan komoditas mungkin jagung gitu ataupun mungkin beras karena kita surplus? Kalau itu mungkin tidak menjadi fokus utama untuk permasalahan tarif ini, karena kalau seperti beras kan kita, betul Mbak Sasa, betul kita sedang surplus, tapi kita sedang berfokus untuk diri kita sendiri. Memang sempat ada isu-isu kita sudah sempat mengekspor, tapi itu sebetulnya untuk beras-beras eksotik saja. Jadi sebetulnya kelebihan kita itu Mbak Sasa, untuk pangan kita, banyak pangan kita ini yang dalam wujud yang eksotis, unik, niche ya, mungkin kita bisa lihat niche. Jadi punya karakteristiknya beda. Nah, itu kalau kita bisa membranding dengan baik, itu akan jadi nilai yang luar biasa. Bahkan kita itu sempat di tahun 2023 atau 2024, kami lupa,
kita ada pameran exhibit di Amerika untuk khusus kopi kita saja, dan itu cukup menarik perhatian. Jadi sebetulnya memang butuh perhatian lebih saja untuk bagaimana memaksimalkan yang kita punya. Oke, kalau terkait dengan kapas ini seperti apa sih, singkat saja betul. Ega? Karena kan kalau misalkan kita tahu juga saat ini Menko Erlangga Hartarto juga sedang negosiasi lagi nih dengan pihak pemerintahan Amerika Serikat. Apakah terkait dengan komunitas kapas ini juga bisa mungkin menjadi bukan dibilang senjata akhir gitu ya, tapi at least ada penambahan rayuan-rayuan selain tadi penambahan impor gandum dan juga kedelai. Apakah kapas ini juga termasuk komunitas yang potensial? Ya, kalau pamungkas mungkin tidak, tapi potensial ya, bisa menambah nilai di neraca tersebut untuk menyeimbangkan antara kita dan Amerika. Karena dua negara utama sama Mbak, kita nomor satu mengambilnya biasanya dari Brazil, lalu baru dari Amerika. Itu bisa menjadi salah satu tawaran jika kita berfokus mengambil dari Amerika. Tetapi yang memang harus kita consider adalah pasti nilainya lebih tinggi dari di Brazil, karena kalau di Brazil kan dari nilai SDM untuk ininya, produksinya nilainya masih lebih kecil dibanding Amerika gitu. Tapi itu bisa menjadi bargaining chip kita dengan Amerika. Setidaknya ada upaya lagi yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk bagaimana rayon-rayon penambahan impor dari Amerika Serikat untuk pangan lain. Terima kasih.